Halo semuanya, ketemu lagi di channel Fania Sartika. Di video hari ini aku mau coba bikin yang lagi viral, yaitu Korean cream cheese garlic bread. Kali ini aku menggunakan metode autolysis, jadi nggak perlu diuleni dan tentunya tanpa oven. Jadi metode autolysis ini mengistirahatkan adonan hingga membentuk formasi gluten yang lebih teratur. Jadi nanti rotinya itu empuk dan mudah diatur. Di sini aku menggunakan resep roti manis yang pernah aku share sebelumnya. Bedanya jumlah liquidnya lebih banyak. Pertama-tama campur semua bahan, kecuali margarin, garam, dan ragi. Ini kita diamkan minimal 6 jam. Nah, ini setelah aku istirahatkan sekitar semalaman, kalian bisa lihat ini tuh sudah lentur banget adonannya. Kemudian ini aku mau campur ragi. Untuk lebih memudahkan, campur dengan air hangat sampai membentuk pasta seperti ini. Nah, ini tinggal kalian masukkan ke adonan, kemudian dicampur aja sampai rata. Nah, kalau udah tercampur rata, tinggal dimasukin margarin sama garamnya. Nah, ini tinggal dicampur asal rata aja, karena adonannya sendiri sudah elastis. Metode ini kelebihannya itu kita nggak perlu mixer, nggak perlu nguleni, ini udah elastis. Tapi kelemahannya di waktu tunggunya yang lumayan lama. Kemudian ini kita pindahkan ke wadah bersih yang sudah aku olesi margarin, kemudian di proofing kurang lebih selama 1 jam. Setelah 1 jam atau mengembang 2 kali lipat, ini kalian kempiskan menggunakan spatula. Kemudian kalian pindahkan ke papan. Nah, sebelumnya jangan lupa lapisi dulu dengan tepung karena adonannya ini lengket. Lapisi semua permukaan adonan dengan tepung agar tidak lengket. Kemudian bulatkan. Kalau terasa lengket, taburi lagi dengan tepung adonannya dan juga di papannya. Nah, ini kemudian tinggal kita bagi-bagi adonannya. Di sini aku cuma memakai setengah adonan dan setengahnya lagi aku mau pakai untuk bikin roti sobek. Nah, ini dari setengah adonannya kita bagi 3. Beratnya kurang lebih 78 sampai 80 gram. Jadi satu resep ini bisa jadi sekitar 6 sampai 7 ban. Nah, ini setiap kali membentuk jangan lupa ditaburi dengan tepung, kemudian dibulatkan. Sebelum ditaruh di loyang, jangan lupa alasi dengan parchment paper atau kertas roti. Ulangi hingga adonan habis dan jangan lupa beri jarak pada setiap adonannya. Nah, jika udah, ini tinggal kita tutup, kemudian tunggu kurang lebih 40 menit atau sampai mengembang 1,5 kali lipat. Jika sudah mengembang, ini kita olesi dengan susu cair. Kalian bisa menggunakan susu cair biasa atau susu evaporasi. Ini panci atau teflonnya sudah aku panasin sebelumnya. Jangan lupa ada tataan sebelum meletakkan loyangnya. Kemudian ini kita panggang dengan api sedang selama kurang lebih 20-25 menit. Pokoknya sampai bagian atasnya ini kecoklatan, kemudian ini opsional, bisa kalian lapisi lagi dengan margarin. Kalau kalian mau bagian luarnya itu kering, jadi nggak usah diolesi margarin. Nah, ini bahan untuk membuat saus garlicnya. Jadi itu bawang putih sama parsleynya itu dipotong kecil-kecil. Kemudian dimasak aja sebentar kurang lebih 1 menit bersama dengan margarin atau butter. Jika sudah harum, matikan kompor dan pindahkan ke mangkuk. Jika sudah dingin, ini kita campur dengan kental manis. Selain kental manis, kalian juga bisa tambahkan dengan madu atau gula. Cuma karena sudah manis, jadi aku nggak tambahkan. Ini kalian aduk-aduk aja sampai rata. Nah, ini untuk kejunya aku menggunakan keju spread. Ini kalian haluskan dulu. Kemudian campur dengan 1 sendok makan kental manis. Akan lebih enak kalau kalian pakai gula halus dan whipping cream. Kemudian ini kalian campur aja sampai rata. Kalau sudah rata, kemudian masukkan ke dalam piping bag.
kalau bannya sudah dingin, ini kalian potong menjadi 6 bagian. Pertama potong dengan bentuk huruf X, kemudian di tengah-tengahnya kalian potong jadi ada 6 bagian. Di sela-sela potongannya ini kalian masukkan keju yang tadi sudah kita campur dengan kental manis. Isi semua bagian potongan, kemudian kalau masih sisa kalian bisa isi juga bagian tengahnya. Nah, ini kalau udah agak dingin, saus garlicnya sudah agak mengental, ini kalian tinggal siramkan aja di atas bannya. Atau kalau mau lebih mantap, kalian bisa langsung celupkan aja. Ini selanjutnya tinggal kita panggang dengan cara yang sama seperti tadi. Ini teflonnya sudah saya panaskan sebelumnya. Kemudian panggang dengan api sedang kurang lebih 15-20 menit. Untuk bagian tutupnya bisa kalian tutup dengan kain seperti ini agar tidak ada panas yang terbuang. Nah, ini kalian bisa lihat kalau saus garlicnya itu bubbling. Ini sudah matang, aroma garlicnya benar-benar kecium. Matang garlicnya itu pas, gak gosong, gak mentah, dan kejunya itu lumer banget. Nah, ini kalian bisa lihat kejunya itu benar-benar lumer dan tumpah-tumpah. Nah, kalau saus garlicnya masih ada, kalian bisa olesin ke roti tawar, kemudian panggang di atas teflon seperti ini. Oke, sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat, and I'll see you on my next video. Bye!